Selamat siang, perkenalkan nama saya Patricia Mary Anggraini dengan NIM 231135076. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan PGSD gelombang 1 di tahun 2023 yang saat ini berkuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Dan saya juga akan mempresentasikan hasil rancangan perbaikan perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan di kelas 3A, peserta didik senang belajar menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Selain itu, peserta didik akan lebih memahami materi ketika dihadapkan dengan hal atau benda yang konkret. Peserta didik memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik peserta didik. Dan diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna. Dilihat dari karakteristik peserta didik, saya memikirkan sebuah solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ketika di kelas. Solusi untuk meningkatkan motivasi peserta didik dengan karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam di antara siswa dalam satu kelas. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan, pemahaman, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini membantu setiap siswa untuk meraih potensi maksimalnya. Yang selanjutnya adalah saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perangkat pembelajaran yang guru buat. Yang pertama adalah identitas dari RPP. Guru membuat RPP untuk kelas 3, tema 3 mengenai benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4. Baik, untuk analisis yang pertama yaitu analisis indikator pencapaiannya. Indikator yang dirancang guru dalam RPP, masing-masing KD hanya terdapat satu indikator saja, belum dikembangkan lebih lanjut. Kemudian, indikator dari RPP ini belum mencantumkan taksonomi belumnya, dan dilihat dari indikatornya sepertinya ada pada ranah Lodge. Kemudian, tujuan pembelajaran pada RPP yang dibuat guru ini belum menggunakan tujuan pembelajaran model ABCD. Selain itu, juga tidak mencantumkan ranah dari taksonomi belumnya. Yang selanjutnya adalah kegiatan awal. Guru juga belum menggunakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran yang sebenarnya berguna untuk mengetahui kebutuhan peserta didik atau tingkat level peserta didik. Pada kegiatan awal belum menarik dikarenakan tidak adanya ice breaking atau kegiatan tepuk tangan atau tepuk semangat bagi siswa, sehingga mungkin membuat siswa kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Guru hanya menyajikan sebuah bacaan saja untuk siswa, tidak menggunakan media yang inovatif seperti PowerPoint, video pembelajaran interaktif, benda yang berbentuk konkret. Melainkan rancangan RPP ini belum disesuaikan dengan kebutuhan
gaya belajar, dan karakteristik dari peserta didik. Yang selanjutnya ada pada kegiatan penutupnya. Pada kegiatan penutup dalam RPP ini, yang dirancang guru secara keseluruhan sudah baik. Hal ini dikarenakan sudah disesuaikan dengan menambahkan aspek-aspek keterampilan abad 21 dan keterampilan sikap di dalamnya. Kedepannya, lebih baik diberikan keterangan-keterangan terkait aspek-aspek yang dapat menunjang perkembangan peserta didik sehingga RPP yang dirancang oleh guru dapat dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang selanjutnya, analisis yang saya lakukan ada pada asesmen. Pada bagian asesmen dari RPP yang dirancang guru, hanya menggunakan asesmen formatif saja, menilai pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan belum terdapat asesmen diagnostik dan sumatifnya. Dalam asesmen formatif belum berdiferensiasi, yang mana hanya terdapat penilaian sikap dan keterampilan saja. Namun, guru sudah mencantumkan rubrik penilaian pada penilaian keterampilan dan di dalam asesmen juga sudah terdapat kisi-kisi soal untuk pedoman guru. Yang selanjutnya adalah media pembelajarannya. Pada RPP ini yang dirancang guru belum menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Hal ini dikarenakan guru hanya menggunakan media bacaan saja dan menggunakan buku pegangan guru dan siswa saja. Kemudian adalah metode pembelajaran. Dalam merancang sebuah RPP, guru menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode pembelajaran permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Namun, dalam RPP ini belum menggunakan model pembelajaran apapun untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Kemudian, analisis yang terakhir adalah menganalisis bahan ajar yang digunakan oleh guru. Pada RPP yang dirancang oleh guru, bahan ajar yang dikembangkan hanya sesuai dengan yang ada dalam buku pegangan guru dan siswa saja, dan tidak menggunakan sumber lainnya. Kemudian setelah menganalisis perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru, saya merancang sebuah RPP perbaikan. RPP perbaikan yang saya buat adalah RPP untuk kelas 3 dengan tema 3, benda di sekitarku, tema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Baik, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran yang telah saya buat. Dalam rancangan pembelajaran ini, pada bagian identitas sudah lengkap, kemudian pada bagian kompetensi inti sudah sesuai dengan kaidah. Dilanjutkan dengan bagian kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Ini pada ranah kognitifnya. Kemudian indikatornya yang pertama itu menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Yang kedua, menganalisis urutan proses terjadinya hujan. Untuk ranah psikomotoriknya, kompetensi dasarnya adalah menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Kemudian indikatornya adalah yang pertama, menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud
yang terjadi pada proses terjadinya hujan. Yang kedua, menguraikan secara lisan tentang proses terjadinya hujan. Untuk kompetensi dasar mata pelajaran PPKN untuk ranah kognitif, yang pertama adalah memahami makna persatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikator yang pertama adalah menganalisis pengalaman menerapkan tolong-menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyimpulkan bagaimana pengalaman menolong orang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk ranah psikomotorik, KD-nya adalah menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikator yang pertama, bercerita pengalaman tentang aktivitas tolong-menolong. Yang kedua, menyimpulkan bentuk aktivitas tolong-menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD dan indikator ini, indikatornya sudah disesuaikan dengan taksonomi Bloom. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang saya rancang sesuai dengan taksonomi Bloom. Kemudian tujuan pembelajaran ini juga menggunakan model tujuan pembelajaran ABCD. Kemudian terdapat karakter siswa yang diharapkan, yaitu religius, nasional, mandiri, gotong royong, serta integritas. Kemudian masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini siswa dibagi menjadi 2 kelompok untuk membagi berdasarkan karakteristik peserta didik, kesiapan belajarnya. Yang pertama yaitu peserta didik mandiri, yaitu kelompok bagus. Kemudian peserta didik bantuan penuh, yaitu kelompok istimewa. Kemudian gaya belajarnya, perangkat pembelajaran ini sudah mengedepankan gaya belajar visual melalui penyelesaian tugas secara mandiri terkait materi tentang perubahan wujud benda pada proses terjadinya hujan. Kemudian gaya belajar auditori diakomodasi melalui pemberian video pembelajaran tentang proses terjadinya hujan dan sikap tolong-menolong. Lalu pada modalitas belajarnya dibagi menjadi 3, yaitu sequel konkret, sequel abstrak, dan acak abstrak. Lalu saya akan lanjutkan. Ketertarikan perangkat yang dikembangkan memiliki ketertarikan pada peserta didik untuk menggunakan media konkret dan video pembelajaran. Kemudian kecerdasan majemuknya, pembelajaran yang dirancang oleh guru mengedepankan aspek kecerdasan majemuk melalui penanganan yang berbeda kepada peserta didik karena sudah terbagi menjadi 2 tataran, yakni bagus dan istimewa dengan bantuan. Kemudian yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui pra pembelajaran. Di sini guru menyampaikan persepsinya seperti membagikan lembar diagnostik, asesmen diagnostik, menjelaskan kepada peserta didik tentang asesmen diagnostik tersebut. Kemudian siswa mengerjakan, lalu guru mendapatkan hasil dari hasil peserta didik mengerjakan tes diagnostik. Kemudian dilanjutkan dengan pendahuluan. Guru memulai kegiatan dengan salam, mengecek kehadiran, menyanyi bersama lagu dari Sabang sampai Merauke untuk menanamkan rasa nasionalisme untuk siswa. Kemudian guru melakukan persepsi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi siswa. Yang selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, manfaat dan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian pada tahap inti, yang pertama
sintaks dari problem based learning, yaitu tahap 1 orientasi terhadap masalah. Di sini guru menampilkan sebuah video tentang bencana alam banjir. Kemudian guru mengecek pemahaman siswa mengenai video tersebut. Lalu guru menampilkan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang siswa dalam proses materi tersebut. Kemudian setelah menampilkan video, guru menanyakan beberapa pertanyaan pemantik seperti dari mana datangnya air hujan, kemana perginya air hujan setelah turun ke bumi, lalu mengapa banjir bisa terjadi. Kemudian dari hasil pertanyaan pemantik tadi, peserta didik merumuskan masalah yang akan dipecahkan bersama berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian masuk ke dalam tahap yang kedua, sintaks PBL, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru membagi siswa menjadi 4-5 orang. Kemudian guru membagikan LKPD. Peserta didik secara berkelompok mengerjakan LKPD tersebut. Setiap kelompok diminta untuk mengumpulkan data melalui kegiatan diskusi yang dilakukan. Peserta didik mengurutkan proses terjadinya hujan melalui LKPD 2 yang berkaitan dengan proses terjadinya hujan. Kemudian dilanjutkan dalam sintaks yang ketiga PBL, yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini guru berkeliling untuk mengecek diskusi siswa, kemudian guru melakukan pengamatan untuk menilai keterampilan peserta didik. Yang selanjutnya masuk ke dalam sintaks yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik setelah melakukan diskusi kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Kemudian peserta didik dari kelompok lain mengomentari hasil pekerjaan temannya. Peserta didik diberikan penguatan dengan jawaban yang seharusnya dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami. Di sini guru selanjutnya menampilkan sebuah video proses terjadinya hujan. Lalu guru dan siswa menyimpulkan materi dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Kemudian peserta didik menyimak video dari guru tentang kegiatan tolong-menolong korban bencana alam. Kemudian dilanjutkan dengan sintaks yang kelima, sintaks kelima PBL, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini peserta didik bersama dengan guru melakukan kegiatan diskusi mengenai video tersebut. Kemudian peserta didik bersama guru melakukan diskusi bersama, kemudian menyimpulkan kegiatan dalam video yang ditampilkan oleh guru. Peserta didik menyusun cerita pengalaman yang pernah dilakukan saat menolong dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang selanjutnya, peserta didik menceritakan pengalaman tersebut, pengalaman tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari di depan kelas. Yang selanjutnya ada pada tahap kegiatan penutup. Di sini siswa melakukan refleksi tentang kegiatan hari ini. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan mengajak siswa untuk mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Tuhan. Guru mengingatkan siswa untuk selalu menjaga sikap persatuan dimanapun mereka berada. Kemudian, sikap bersatu dalam ditunjukkan oleh seorang anak dengan melakukan kegiatan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, kelas berakhir diakhiri dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing oleh salah satu siswa untuk maju ke depan memimpin doa penutup. Lalu untuk sumber dan media pembelajaran yang saya rancang, yang pertama itu memakai pedoman buku guru.
dan buku siswa tema 3 subtema 4. Di sini saya menggunakan video pembelajaran mengenai perubahan wujud benda. Media proses perubahan wujud benda, proses terjadinya hujan. Kemudian media pembelajaran audiovisual. Dan yang terakhir, saya menggunakan media pembelajaran dalam bentuk LKPD. Yang selanjutnya adalah saya akan menampilkan materi pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah membaca wacana tentang proses perubahan wujud benda pada terjadinya hujan, lalu menuliskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan wacana tersebut. Kemudian mengidentifikasi gambar tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, menceritakan pengalaman tentang kegiatan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam metode pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Metode yang saya gunakan dalam mengajar yaitu menggunakan permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan, serta ceramah. Berikut adalah bahan ajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran hari ini. Saya menggunakan bahan ajar yang berhubungan dengan proses terjadinya hujan. Kemudian saya juga menampilkan sebuah video mengenai proses terjadinya hujan. Di sini videonya menjelaskan mengenai bagaimana proses hujan bisa turun ke bumi. Kemudian dilanjutkan dengan materi PPKN yaitu mengenai tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Di sini pada gambar ada sebuah gambar tolong-menolong antar siswa ketika sedang mengalami kesusahan. Perilaku siswa di dalam gambar tersebut adalah merupakan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Berikut media pembelajaran yang saya gunakan. Selain media bacaan, saya juga menggunakan sebuah video animasi mengenai proses terjadinya hujan. Kemudian ada sebuah gambar yang menggambarkan sebuah proses terjadinya hujan di bumi. Kemudian dari situ saya membuat sebuah soal yang berhubungan dengan proses terjadinya hujan. Di sini siswa diminta untuk mengurutkan proses terjadinya hujan dari hasil siswa menonton video dan melihat gambar mengenai proses terjadinya hujan tadi. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menampilkan LKPD yang saya gunakan untuk proses pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah LKPD untuk pelajaran bahasa Indonesia. Saya membuat 2 LKPD. Yang pertama adalah LKPD untuk individu. Dalam LKPD individu ini, saya meminta siswa untuk mengamati sebuah video yang ditayangkan. Kemudian dari video tersebut, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait video. Kemudian LKPD yang kedua bahasa Indonesia, saya membuat dengan berkelompok. Kemudian dari situ siswa diminta untuk mengurutkan proses terjadinya hujan dari gambar yang telah saya sajikan di dalam LKPD. Kemudian untuk pelajaran PPKN-nya saya juga membuat 2 LKPD. LKPD yang pertama itu menceritakan sebuah pengalaman tentang tolong-menolong yang pernah dilakukan oleh siswa selama ini. Kemudian untuk LKPD yang kedua, siswa diminta untuk mengamati gambar-gambar yang sudah saya sediakan. Kemudian dari gambar tersebut siswa dapat mendeskripsikan apa yang terjadi pada gambar-gambar tersebut.
Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian penilaian. Di sini saya menggunakan asesmen 3. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Dalam asesmen diagnostik ini saya memberikan soal kepada peserta didik sejumlah 5 soal untuk mengetahui kemampuan awal terkait proses terjadinya hujan dan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif, saya memberikan soal LKPD kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan terkait proses terjadinya hujan dan sikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian asesmen yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Saya memberikan soal sejumlah 10 soal yang terdiri dari pilihan ganda dengan jumlah 5 soal dan soal isian singkat sebanyak 5 soal tentang proses terjadinya hujan dan sikap saling tolong-menolong. Kemudian saya akan menjelaskan masing-masing dari asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostiknya. Di sini asesmen diagnostik dibagi menjadi 2 yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, kemudian bisa diperhatikan ada beberapa pertanyaan di dalam tes diagnostik non-kognitif dan ada beberapa pertanyaan dalam tes diagnostik kognitif. Kemudian di bawahnya ada sebuah pedoman penskoran dari diagnostik kognitifnya. Kemudian untuk penilaian formatif kemampuan siswa, di sini sudah terdapat kisi-kisi soal untuk asesmen formatif. Bisa diperhatikan pada gambar sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah saya membuat soal tes berdasarkan hasil kisi-kisi soal yang telah saya buat. Tes tersebut ada 10 soal bagi siswa. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Di sini saya sudah merancang sebuah rubrik penilaian yang digunakan guru untuk pedoman dalam menilai keterampilan siswa. Kemudian yang terakhir adalah asesmen sumatif. Pada asesmen sumatif ini saya membuat 10 soal, yaitu 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Sekian presentasi yang saya lakukan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Saya mohon maaf jika terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih.